Shalom. Kita akan memulai ibadah kita dan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara live streaming, kami mengucapkan selamat beribadah. Kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 3 ayat 1 sampai 3. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak-Mu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ampunilah semua dosa kesalahan
mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Membaca separat responsoria Nats Epistel minggu ini yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya,
Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian nats epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang membaca dan menghayati firman Allah di dalam hidupnya. Amin. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Pengumuman Ina Kamis dilanjutkan dengan kor guru-guru sekolah Markus.
kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengar warta pelayanan Minggu 12 Maret 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Okuli. Mataku tetap terarah kepada Tuhan dengan topik minggu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Bagian kedua, informasi pelayanan umum. 1. Baptisan kudus khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Maret 2023, di ibadah pukul 6 WIB telah dilaksanakan pelayanan baptisan kudus khusus untuk satu orang anak, yaitu Jennifer Leandra Boru Sipayung. 2. Pelayanan KOR Guru Sekolah Markus. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Maret 2023, Yayasan Perguruan Markus Tangerang melakukan kunjungan kasih mengikuti ibadah bersama dan mempersembahkan pujian KOR di ibadah pukul 8. 3. Kebaktian Padang Guru Sekolah Minggu. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Seperti yang telah diwartakan minggu lalu tentang kebaktian Padang Sekolah Minggu, bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mendapatkan formulir pendaftaran agar mengembalikan formulir di stand pengembalian formulir pada hari ini, Minggu tanggal 12 Maret 2023 dan tanggal 19 Maret 2023 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12 WIB bertempat di teras Sopo Saroha. 4. Konven Pelayan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 pukul 10 WIB akan dilaksanakan Konven Pelayan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Citra Raya. 5. Retret Punguan Inahana. Pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret 2023, Punguan Inahana akan melaksanakan retret yang dipimpin oleh Bibel Frau Bertauli Hutauruk bertempat di Darmawan Park, Bogor. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 6. Sidi khusus. Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 akan dimulai pembelajaran kepada anak sidi khusus mulai pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1. Untuk itu bagi jemaat berusia 21 tahun ke atas dan sudah bekerja yang ingin mengikuti sidi khusus supaya mendaftarkan diri ke sekretariat gereja sebelum tanggal pembelajaran dimulai. 7. Persembahan kasih Sintua Pensiun. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk Sintua Pensiun, yaitu Sintua Binsar Marpaung, menggunakan amplop. Format persembahan 1A, 1B dan persembahan kedua sebelum khotbah dan persembahan kasih ke depan setelah khotbah. 8. Pertangyangan week. Jadwal dan laporan pertangyangan week dapat dilihat di warta jemaat. 9. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Fontes Romario Marpaung, putra dari Bapak Jusman Marpaung dan Ibu Kalena Boru Nenggolan, Jemaat HKBP Bethesda Resort Bethesda, Distrik 10 Medan Aceh, dengan Paulina Margaret Pinangkaan Boru Siregar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari UWIX 18, putri dari Bapak Ronald Pinangkaan dan Ibu Laura Boru Hutagalung. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023
di HKBP Bethesda. 10. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 12 Maret 2023, telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota, yaitu yang pertama, Bapak Palar Silaban dan Ibu Melisa Evi Yanti Borumanulang, datang dari HKBP Sampang Maruhur, Resort Rogate, Distrik 9 Sibolga, Tapteng, bertempat tinggal di Jalan Hasim Asari nomor 47, WIK 25 dengan NRJ 231588. Yang kedua, Bapak Germando Halomoan Damanik dan Ibu Henny Deborah Borusinaga, jemaat daftar ulang, bertempat tinggal di Klaster Cendana 7 nomor 10, WIK 14 dengan NRJ 231589. 11. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Ibu Rotua Boru Marpaung pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Tutup usia 61 tahun dari WIK pelayanan WIK 19, meninggalkan suami Bapak Eli Sitorus dan 2 orang anak, dan pada hari ini Minggu tanggal 12 Maret 2023 dilaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka Sintanala yang dipimpin oleh Bibelfro Bertauli Hutauruk. Semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. 12. Penyewaan Sopo Saroha. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Tangerang Kota bahwa Sopo Saroha tidak disewakan pada hari Minggu. 13. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kor Amahuria.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 438 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini dari kitab Mazmur pasal 95, dimulai dari ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-11. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian bunyinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adapun tema dalam minggu ini adalah menyembah Allah dengan sepenuh hati. Dalam bahasa Bataknya, marsobba sian nasaroha itu de Batak. Dihubungkan dengan nama minggu hari ini yaitu Minggu Okuli, yang artinya mataku terarah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah ini adalah seruan dari pemazmur kepada umat Israel waktu itu yang menekankan suatu sikap hidup agar hidupnya terarah kepada Tuhan, hidupnya fokus kepada Tuhan dalam seluruh kegiatan-kegiatan ataupun aktivitasnya untuk menyembah Allah Israel. Penyembahan kepada Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya suatu panggilan. Panggilan hidup yang artinya ataupun alasannya bahwa Tuhan sudah menyatakan kemurahannya kepada mereka, yaitu Ia telah menciptakan Israel termasuk kita. Allah telah memelihara perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan Allah menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang beberapa minggu lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan tidak diatur hanya di gereja. Upamana dakkola di gereja kita marsobbat debata. Atau tidak diatur dengan waktu. Sokala ia halakan 5 waktu ninna. Tetapi dalam seluruh hidup, waktu senantiasa menyembah dan memuji Allah sebagai sumber keselamatan kita. Jadi bodoh kita itu puncak apa di si ibadah penyembahan kita kepada Tuhan, atau di rumah kita, atau di gereja, di mana ada 2-3 orang menyebut namaku, menyembah namaku, di situ. Artinya Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Seperti perjalanan Israel dari Mesir, ketika bangsa itu tiba di suatu tempat yang dinamai Meribah, padang gurun itu, dan Masa juga di padang gurun. Mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan kepada Musa, adakah Tuhan Allah di tengah-tengah kita? Dari mulut orang banyak itu, saudara-saudara, bertanya kepada Musa sebagai leader, pimpinan waktu itu, adong do debata di tengah-tengah tahun. Mereka mencobai dan itu didengar oleh Tuhan Allah. Padahal saudara-saudara, Allah sudah berbuat begitu banyak yang dapat dilihat dan dirasakan oleh umat itu. Menyertai mereka, memelihara kehidupannya, melawan musuh-musuh, dan memenangkan mereka. Tetapi masih ada lagi di antara orang-orang yang dibebaskan itu bertanya, apakah ada Allah di tengah-tengah kita? Disitulah saudara-saudara, Tuhan Allah sangat-sangat murka, marah besar kepada umat itu. Dan dia mengatakan, di antara kaum ini, artinya orang yang tidak percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, orang ini, kata Tuhan Allah kepada Musa, tidak akan sampai kepada tempat peristirahatanku. Artinya tanah Kanaan. Mereka mati di tengah jalan. Hanya orang-orang percayalah saudara-saudara, tiba diantar oleh Tuhan Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Mereka hatinya sangat keras. Demikian halnya dalam penyembahan kita setiap saat. Janganlah inangsa dan juga amang keraskan hatimu. Dan janganlah selalu mencobai ragu-ragu kepada Tuhan dalam kehidupanmu. Orang-orang yang keras hatinya, setelah mendengarkan firman ini, kalian yang sudah berkumpul di sini di gereja ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, bukakanlah hatimu, supaya saudara-saudara ditibakan sampai kepada kehidupan yang kekal. Waktu itu hubungannya dengan nats pembimbing tadi yang kita dengarkan, yaitu suatu percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia menjumpai perempuan itu. Perempuan itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Yesus mengadakan percakapan, panugu-nuguan, supaya perempuan itu mengenal Tuhan Yesus. Disitulah orang Samaria mengatakan bahwa kami, nenek kami, menyembah Tuhan Allah itu di atas gunung ini,
yaitu Gunung Gerizim. Yang mereka sebut itu adalah suatu gunung atau tempat yang suci. Dan orang Israel katanya, Yahudi, menyembah Tuhan Allah itu di bukit Sion, Yerusalem. Tuhan Yesus meluruskan pemahaman yang salah. Menyembah Allah itu bukan lagi di gurun ini, bukan lagi di gunung ini, bukan lagi di Yerusalem, tetapi Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak dibatasi tempat untuk menyembah Tuhan. Boleh kita di dalam aktivitas pekerjaan kita, boleh kita di gereja ini, di rumah kita menyembah Tuhan Allah. Di dalam roh maksudnya di situ tidak secara lahiriah di satu tempat di gunung yang menganggap itu suci. Orang Kristen tidak ada diajarkan tempat suci. Hala yudwe medokon di tanah suci. Tetapi orang Kristen menyembah dan percaya di mana dia bertempat tinggal. Di dalam roh dan kebenaran itu. Hidupan halaiun di rumah ataupun di hotel atau di mana saja, ketika membangun suatu bangunan ada tanda panah yang disebutkan kiblat, bahwa harus menghadap ke situ karena disitulah Tuhan Allah hadir. Dah dong di ala Kristus songoni. Tidak di Gunung Gerizim, tidak di Yerusalem, tetapi roh Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi mula kamu nasong nak kiningani lau diuluon ni bibil inang bibil proin na ibadah boleh di situ. Atau di rumah kita ketika arisan boleh di situ. Tidak ditentukan di satu tempat. Manang di Gerizim, manang di Yerusalem. Dan kita tidak ada tempat yang kita sebut tempat yang suci atau tanah suci. Orang Israel yang mengatakan Holy Land, tanah perjanjian ataupun tanah suci. Di kita, inilah di mana saudara beribadah. Inilah tanah yang kudus. Dan di situ juga kita pahami Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, penyembahan kita kepada Tuhan Allah harus dengan tulus. Ada saja dari kalangan orang yang beribadah di mana saja, pikirannya tidaklah serius. Umpamanya kita beribadah pada saat ini di gereja ini, tapi masih ada lagi pikiran kita ke rumah. Aihu ngau pamatian langkau pergas tunain ke rumah aja pikirannya. Dia tidak serius untuk beribadah di sini. Ada lagi ibu-ibu yang lain. Apakah pintu kamar kami sudah ditutup? Artinya okuli mataku terarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Di mana kita beribadah, hendaknya kita fokus, terarah, karena Dialah yang menciptakan kita, tanah, laut, dan segala isinya. Janganlah ragu-ragu kepada penyertaan, pemeliharaan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, saya ingatkan, yang beribadah pada minggu pagi hari ini, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, buka kehidupanmu, mengaku bahwa penyertaan Tuhan itu dan pemeliharaan Tuhan itu kepada saudara-saudara. Ketika saudara ragu-ragu, apalagi mencobai Tuhan, maka saudara tertutuplah kehidupan yang kekal itu. Musa juga dalam hal ini tidak diperbolehkan menginjakkan kaki ke tanah Kanaan karena umur-umur yang masih muda.
dan orang-orang yang percaya yang mengaku penyertaan dan pemeliharaan Tuhanlah yang diperbolehkan dibukakan gerbang itu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sianomma akamang iya koramar tehenak yang ani berbulan nay tawhid di munay ale taray ray naminor nang narhaku maneng do nak kimaredesenum meluruskan. Dari sinilah diambil kata-kata itu. Waktu meninggal manusia, Tuhan diramoti Tuhan debatama ho lao ruar do lao bongot olak nyoro di saling delingna. Kita harus percaya itu pemeliharaan. Jangan seperti orang Israel yang di Meriba dan satu tempat masa namanya mereka mencobai. Apakah ada Tuhan di sini menyertai kita? Tuhan marah besar kepada kita. Banyak hal sekarang ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya. Pak Muliho boruna, Pak Kuliaho anaknya do boruna. Kita banyak ragu-ragu dalam kehidupan ini. Percayalah saudara-saudara, dalam doa-doa penyembahanmu berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara, menyertai dan mengabulkan segala permohonan kita. Saudara telah mendengarkan firman ini. Janganlah keraskan hatimu. Terimalah firman ini supaya pintu kerajaan sorga dan berkat-berkat itu dibukakan untuk kehidupan saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang menyertai kami dan menibakan kami di gereja ini supaya di sini kami beribadah, supaya di sini kami menyembah Tuhan Allah. Terimalah persembahan kami ini, bahwa kami mengaku dalam penyembahan ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan anugerah keselamatan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami menyembah, kami membukakan hati dan pikiran kami. Kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi melembutkan hati kami bahwa Tuhan Allah senantiasa campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu ini. Biarlah ini firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhan hadir campur tangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa ini. Amin. Ai sozo teh itadamu na do fiau. Ada aku perkenalkan nak keningan. Asal metadamu teh. Saudara-saudara kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.